Suhartati dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Weva Ramadana dari Kesmas A 2019. Di video kali ini kita akan membahas tentang gram bakteri. Jadi apa sih gram bakteri dan mengapa bakteri harus diwarnai? Yuk kita pelajari. Jadi gram bakteri adalah salah satu teknik pewarnaan yang paling penting dan paling luas digunakan untuk mengidentifikasi berbagai bakteri. Dalam proses ini digunakan bakteri yang telah terinfeksi ditetesi oleh 4 larutan, yaitu zat warna violet, alkohol, yodium, dan zat penanding lainnya. Nama gram sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu Denmark Hans Christian Gram. Tujuan dari dilakukannya pewarnaan gram ini menurut Waluyo 2008 ada 4. Yang pertama yaitu untuk melihat bakteri di dalam mikroskop. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk dan ukuran bakteri. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur isi dalam bakteri seperti sitoplasma, dinding sel, dan yang lain-lain. Lalu yang keempat yaitu untuk mengetahui sifat fisik dan kimia dalam bakteri. Yuk kita pelajari bagaimana cara kerjanya sih dalam pewarnaan gram bakteri ini. Jadi yang pertama yaitu kaca preparat dibersihkan dengan alkohol 70%, lalu jarum OC dipijarkan, kemudian ditunggu hingga dingin, lalu bakteri diambil dari media dan diratakan di atas preparat gelas. Yang ketiga, kaca preparat dipijarkan hingga kering. Yang keempat, larutan zat warna kristal violet diteteskan sebanyak 2 hingga 3 tetes dan didiamkan selama 1 menit. Yang kelima, preparat diberikan aqueous mengalir dan dikeringkan. Yang keenam, larutan lukol diteteskan dengan dibiarkan selama 1 menit lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Lalu larutan alkohol asam diberikan selama 30 detik lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Yang ke-8, larutan safranin diberikan selama 20 detik. Yang ke-9, dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Dan yang ke-10, yang terakhir adalah kaca preparat diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10x10. Dari pewarnaan tersebut didapatkan 2 jenis bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kita pelajari bakteri gram positif dulu yuk. Jadi, bakteri gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat kristal violetnya, sehingga saat diamati dalam mikroskop ia berwarna biru ataupun ungu. Bakteri ini juga memiliki dinding sel yang tebal, terbuat dari peptidoglikan yang terletak di antara membran dalam dan membran luarnya. Yang termasuk bakteri gram positif adalah Mycobacterium tuberculosis dan Corynebacterium diphtheria. Yang kedua yaitu bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal dalam tubuhnya, sehingga saat diamati dengan mikroskop ia akan berwarna merah. Selain itu, bakteri ini memiliki membran ganda, yaitu membran plasmanya dilapisi lagi oleh membran luar permeabel. Dan ia juga memiliki dinding sel yang lebih kompleks, yaitu memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama dan yang terluar yaitu lapisan lipoprotein, yang tengah yaitu lapisan polisakarida, dan lapisan yang dalam terakhir adalah peptidoglikan. Yang termasuk dalam bakteri gram negatif adalah Salmonella typhi, Escherichia coli, Escherichia gonorrhoeae, dan juga Vibrio cholera. Nah, sudah sedikit paham kan tentang bakteri gram positif dan negatif tadi. Sekarang kita pelajari perbedaan lebih mendalamnya yuk. Sebelumnya kita harus tahu apa sih bakteri itu. Jadi bakteri adalah sel prokariot yang khas, uniseluler, dan tidak mengandung struktur yang terbatasi membran dalam sitoplasmanya. Bakteri gram positif dan bakteri gram negatif merupakan klasifikasi bakteri menurut karakteristik fisiknya. Jadi karakteristik dinding sel dalam gram positif yaitu ia homogen dan tebal sekitar 20 hingga 80 nanometer, serta sebagian besar tersusun dari peptidoglikan. Polisakarida lain dan asam telkoat dapat ikut menyusun dinding sel. Kalau gram negatif ia merupakan tersusun dari peptidoglikan 2 hingga 7 nanometer. Ia lebih kecil kan ya dari bakteri gram positif, dan diantaranya membran dalam dan luar serta adanya membran luar 7 hingga 8 nanometer tebalnya, yang terdiri dari lipid, protein, dan polisakarida.
Lalu bentuk sel dalam bakteri gram positif yaitu bulat, ada yang batang, dan juga filamen. Kalau di dalam gram negatif lebih bervariasi, yaitu ada bulat, oval, batang lurus, atau melingkar seperti tanda koma, helix, atau filamen, dan beberapa mempunyai selubung ataupun kapsul. Lalu cara reproduksi bakteri gram positif sendiri itu pembelahan biner, sedangkan bakteri gram negatif itu bisa pembelahan biner ataupun kadang-kadang melalui pertunasan. Selanjutnya yaitu metabolismenya. Kalau bakteri gram positif ia kemogenoheterotrof, dan kalau gram positif ia secara fototrof dan kemotrof ataupun kemogenoheterotrof. Kalau motilitas gram positif ia kebanyakan non-motil. Bila motil, tipe flagellanya adalah petricus. Kalau gram negatif, motil atau monotil, bentuk flagella dapat bervariasi, lopotricus dan petricus. Selanjutnya yaitu anggota tubuh gram positif biasanya tidak memiliki appendage. Kalau gram negatif dapat memiliki villi, fimbre ataupun tangkai. Selanjutnya yaitu endospora. Beberapa grup dapat membentuk endospora, sedangkan kalau bakteri gram negatif ia tidak ada yang dapat membentuk endospora. Jadi dapat disimpulkan perbedaan yang besar itu dari dinding selnya. Namun perbedaan reaksi ataupun sifat fisik ditentukan oleh komposisi dinding selnya. Oleh karena itu pengecatan gram tidak bisa dilakukan pada mikroorganisme yang tidak mempunyai dinding sel seperti Mycoplasma dan bakteri yang tergolong bakteri tahan asam, yaitu dari genus Mycobacterium dan beberapa spesies tertentu dari genus Nocardia. Bakteri-bakteri dari kedua genus ini diketahui memiliki sejumlah besar zat lipodial atau berlemak di dalam dinding selnya, sehingga yang menyebabkan relatif tidak permeabel terhadap zat-zat warna yang umum, sehingga sel bakteri tersebut tidak terwarnai oleh metode pewarnaan biasa seperti pewarnaan sederhana ataupun gram. Bakteri gram negatif juga lebih berbahaya ketika menimbulkan penyakit daripada bakteri gram positif, karena bakteri gram negatif memiliki endotoksin serta ia juga bisa mengeluarkan enzim yang terdapat pada kapsulanya, sehingga dapat membuatnya resisten terhadap obat-obat antibiotik. Jadi mungkin lebih sulit disembuhkan daripada penyakit yang disebabkan oleh bakteri gram positif. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai pewarnaan gram pada bakteri. Ternyata digunakan untuk mengklasifikasikan bakteri menurut ciri-ciri fisiknya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.